Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh-Soleha? Semoga selalu sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk lebih berkahnya pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai pembelajaran dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, pada hari ini kita sudah masuk pada tema 4E, yaitu pahlawanku. Pada subtema 2, yaitu pahlawanku, kebanggaanku. Pada pembelajaran 2, pada pembelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi kerajaan Hindu-Buddha atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyajikan informasi tentang sikap kepahlawanan dari tokoh atau pahlawan dan pengaruhnya terhadap masyarakat di wilayah setempat dalam bentuk peta pikiran. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, selain Sultan Hasanuddin, masih banyak tokoh atau pahlawan Indonesia yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya adalah tokoh Indonesia yang dijuluki Sang Proklamator. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, tahukah kalian siapakah pahlawan Indonesia yang dijuluki Sang Proklamator itu? Nah, betul, dia adalah Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, mari kita bersama-sama membaca cerita singkat tentang Soekarno, Sang Proklamator Indonesia. Silahkan Ananda Soleh dan Soleha membuka buku paket tematik tema E halaman 64. Setelah itu silahkan dibaca teks cerita yang berjudul Soekarno. Nah, Ananda Soleh dan Soleha sudah selesai membaca teks tersebut? Oke, sekarang informasi apakah yang telah Ananda Soleh dan Soleha dapatkan setelah membaca teks tentang Soekarno, Sang Proklamator Indonesia? Nah, mari kita uraikan dalam bentuk peta pikiran sebagai berikut. Jadi setelah kita membaca cerita yang berjudul Soekarno, kita mendapatkan beberapa informasi tentang Soekarno. Yang pertama adalah perjuangan Soekarno untuk Indonesia merdeka. Nah, di sini dari bacaan teks tersebut kita dapat mengetahui bahwa perjuangan Soekarno adalah mendirikan Partai Nasional Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Oleh karena itu, Soekarno ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Kemudian informasi yang kedua yang bisa kita dapatkan adalah peninggalan Soekarno bagi Indonesia, yaitu Soekarno bersama rekan seperjuangannya yang lain telah
berhasil merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian informasi lain yang bisa kita dapatkan yaitu pengaruh Soekarno yang dapat dirasakan hingga sekarang. Jadi pengaruhnya adalah tentunya tentang perjuangan Soekarno dalam membebaskan Indonesia dari penjajah dan membawa Indonesia merdeka dapat menjadi contoh bagi penerus bangsa, dapat menjadi contoh bagi Ananda Soleh dan Soleha. Itulah tadi beberapa informasi terkait Soekarno setelah kita membaca teks yang berjudul Soekarno dan bentuk peta pikiran dari informasi yang telah kita dapatkan. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Pada pembelajaran ini kita akan memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Kemudian kita akan menceritakan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan mengamalkan sila tersebut. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, tentunya Ananda Soleh dan Soleha sudah mengetahui 5 Pancasila, 5 sila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan dengan kepala banteng. Dan sila terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang disimbolkan dengan padi dan kapas. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sila keempat dan sila kelima. Makna simbol Pancasila keempat dan kelima. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Kemudian, makna simbol Pancasila sila kelima yang dilambangkan oleh padi dan kapas, yaitu artinya adalah padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Selain itu, kita bisa lihat di sini makna dari padi, yaitu dia melambangkan kebutuhan pangan. Kemudian kapas itu sendiri melambangkan kebutuhan pakaian. Jadi padi dan kapas merupakan simbol kebutuhan dasar manusia. Ketercukupan keduanya menandakan tercapainya kemakmuran rakyat yang juga merupakan tujuan dari sila kelima Pancasila. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, setelah kita membahas makna dari simbol sila keempat dan kelima, sekarang kita akan membahas tentang pengamalan dari sila Pancasila. Nah, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah kita bisa melaksanakan kegiatan musyawarah untuk mencapai satu keputusan bersama. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, beberapa contoh pengamalan dari sila kelima ini adalah yang pertama, kita dapat melaksanakan piket bersama dengan adil. Itu jika di sekolah. Jika di rumah, kita bisa membersihkan rumah bersama-sama dengan keluarga. Kemudian contoh yang kedua adalah menghargai hasil karya orang lain. Jadi ketika teman kita, adik kita, keluarga kita atau siapapun itu menunjukkan hasil karyanya, maka sebaiknya kita memberikan apresiasi dan tidak mencela. Jadi seperti itu contoh dari menghargai karya orang lain. Nah, contoh yang ketiga adalah kita bersikap adil terhadap sesama. Jadi kita harus bersikap adil terhadap sesama manusia. Mau dia pintar, mau dia kaya, mau dia miskin, kita harus bersikap adil. Mau dia berbeda agama dengan kita, berbeda suku, atau apapun itu, kita harus tetap bersikap adil. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, itulah tadi makna simbol Pancasila, sila kelima dan sila keempat, serta pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Ananda Soleh dan Soleha, selanjutnya adalah silahkan Ananda Soleh dan Soleha mengamalkan salah satu contoh dari pengamalan sila kelima di rumah bersama keluarga. Nah, setelah itu silahkan Ananda Soleh kumpul dalam bentuk video. Jadi silahkan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga. Kemudian Ananda Soleh kumpulkan dalam bentuk video.